Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ismilana Raiha, NIM E 2019-2020, Prodi Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya mempunyai tugas untuk menanggapi materi dari video yang sudah diupload oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMBI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam di semester 3 dengan judul video Ekonomi Terbuka dalam Perspektif Ekonomi Islam. Langsung saja, di sini saya akan menanggapi materi tentang definisi ekonomi terbuka, siklus aliran pendapatan, faktor yang mempengaruhi ekspor dan impor, dan perekonomian terbuka dalam sistem ekonomi Islam. Yang pertama tentang definisi ekonomi terbuka, di mana di dalam perekonomian terbuka atau bisa disebut dengan perekonomian 4 sektor, itu ada rumah tangga, rumah produksi, negara, dan luar negeri. Perekonomian terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Jadi, perekonomian terbuka adalah suatu sistem ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan ekspor dan impor yang tentunya dilakukan antar satu negara dengan negara yang lain. Ekonomi terbuka berarti bahwa ada pasar keempat di dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Yang kedua, membahas tentang siklus aliran pendapatan, di mana di dalam siklus aliran pendapatan itu ada perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan luar negeri. Di mana perusahaan mengeluarkan berupa pajak perusahaan, maka otomatis menjadi pendapatan bagi pemerintah. Perusahaan mengeluarkan alat-alat produksi kepada rumah tangga, otomatis menjadi pendapatan bagi rumah tangga. Begitupun perusahaan membeli alat-alat produksi, mengimpor dari luar negeri, maka menjadi pendapatan bagi luar negeri. Misalnya, rumah tangga membeli barang-barang produksi pada perusahaan dan otomatis menjadi pendapatan bagi perusahaan. Begitupun rumah tangga membayar pajak individu kepada pemerintah, maka otomatis menjadi pendapatan bagi pemerintah. Begitupun dia mengeluarkan beli barang-barang impor, seperti beli HP dari Korea, itu dinamakan pengeluaran, maka otomatis menjadi pendapatan bagi luar negeri. Ketika itu, misalnya luar negeri menjual barang itu menjadi pendapatan bagi perusahaan. Begitupun luar negeri, ketika dia itu membeli barang dari perusahaan, maka itu akan menjadi pengeluaran dan pendapatan bagi perusahaan. Sebaliknya, ketika dia menjual atau mengekspor, akan menjadi pendapatan dalam luar negeri dan menjadi pengeluaran bagi perusahaan. Yang ketiga, membahas tentang faktor penentu ekspor dan impor. Faktor penentu ekspor yang pertama, suatu barang dapat mengekspor barang produksinya ke negara lain apabila barang tersebut diperlukan oleh negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Misalnya, Jepang tidak punya kayu, maka kita akan mengekspor kayu tersebut ke Jepang. Atau dia tidak cukup memproduksi, misalnya Indonesia itu mempunyai tekstil untuk baju, tetapi tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, maka negara lain akan mengekspor ke Indonesia. Yang kedua, yaitu mutu barang, yaitu kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang dan barangnya itu lebih bagus dari dalam negeri. Misalnya, Indonesia memproduksi HP, tetapi juga memerlukan yang lebih bagus, misalnya dari Korea, maka Korea itu akan mengekspor ke Indonesia. Yang ketiga, cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Misalnya, Indonesia mempunyai batik, ternyata orang Malaysia itu senang batik. Cita rasa dengan batik itu menyenangkan, maka Indonesia akan mengekspor batik ke Malaysia. Yang keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Misalnya kemajuan teknologi tentang pesawat terbang. Ternyata dia memerlukan plastik, maka itu memerlukan barang-barang dari Indonesia untuk bahan bakunya.
atau ekonomi negara ekonominya maju sehingga membutuhkan barang-barang impor, maka otomatis akan mengekspor pada negara-negara tujuan itu. Selanjutnya tentang faktor penentu impor. Impor suatu negara dapat dipengaruhi oleh yang pertama itu tingkat pendapatan negara. Jadi semakin tinggi tingkat pendapatan, maka banyak barang impor yang dilakukan. Misalnya, Emirat itu pendapatan negara cukup tinggi, dia perlu mengimpor mobil-mobil mewah, alat-alat rumah tangga yang mewah. Yang kedua, inflasi dalam negeri. Jadi, misalnya inflasi dalam negeri rendah, maka ekonominya maju sehingga banyak mengimpor, kekayaannya cukup tinggi. Atau inflasi juga menyebabkan secara keseluruhan barang buatan dalam negeri menjadi lebih mahal. Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang, yaitu salah satu faktor yang menimbulkan perubahan impor terhadap pendapatan nasional. Contohnya, Arab Saudi itu memproduksi mobil, maka otomatis banyak mengimpor mobil. Yang keempat, cita rasa konsumen. Jadi, kalau konsumen punya cita rasa yang internasional, maka itu akan impor. Misalnya, dia masalah baju tekstil, maka ia bisa mengimpor dari Prancis. Misalnya, kuliner bisa jadi KFC dan lain-lain. Yang keempat, membahas tentang perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manan, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai pendapatan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Jadi, sejak awal Islam, Nabi Muhammad sebelum dia menjadi nabi sudah melakukan ekspor impor dengan syariah dan nyaman. Para sahabat melakukan ekspor dan impor. Lebih jelasnya, ketika pemerintah Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, dan lain-lain, terjadi ekonomi terbuka perdagangan internasional, baik ekspor maupun impor. Dalam sistem ekonomi Islam menggunakan parlementer falah, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam sektor rumah tangga, memperoleh pendapatan dari sektor perusahaan berupa upah atau ijarah dan bagi hasil. Perusahaan memperoleh pendapatan dari hasil penjualan barang-barang. Adapun pengeluaran dari sektor rumah tangga, yaitu berupa infak, sedekah, zakat, dan pajak. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.